Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita belajar biologi. Sudah siap semuanya belajar? Siap. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin doa dulu kepada Nisa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Anissa, Hadir. Rida Sita Dewi, Mawar Melati, Nur Salabia, Maulana Reza Irfandi, Jarlina, Jana, Ismatul Hidayah. Ya, alhamdulillah hari ini lengkap semua. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum tahu, Bu. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita belajar mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, tadi pagi ada yang memperhatikan nggak di halaman sekolah itu ada tumbuhan apa aja? Ada, misalnya tadi ada pohon mentega, ada pohon mangga. Nah, kalau hewannya ada yang memperhatikan? Ada kupu-kupu. Ya, ada kupu-kupu ya, ada belalang juga. Nah, kenapa tumbuhan itu tidak bergerak? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi kan tumbuhan itu tidak bergerak, sedangkan si hewan kan bisa terbang, bisa berjalan, ya kan. Nah, itu karena semua itu karena ada namanya dinding sel. Nah, jadi di tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan si hewan itu tidak ada dinding sel, makanya si hewan bisa bergerak kemana-mana, aktif ya hewan itu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari semua struktur dan fungsi sel pada tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya tolong salah satu bacakan Quran surah Al-Infitar ayat 7 dan 8. Baik, saya akan membacakannya, Bu. Ya. Artinya, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Sudah. Ya. Salah satu, coba Jarlina berikan pendapat kamu mengenai Quran surah Al-Infitar tadi. Silakan. Pendapat dari saya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup termasuk manusia dengan bentuk yang sempurna. Nah, benar apa yang dikatakan Jarlina tadi ya. Nah, jadi si makhluk hidup ini termasuk manusia maupun hewan maupun si tumbuhan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam tubuh manusia itu terdiri dari beribu-ribu sel. Nah, jadi mengenai pembelajaran kita hari ini, Bu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian, siswa juga dapat menganalisis komponen sel prokariotik dan eukariotik itu apa saja. Kemudian juga menjelaskan struktur organel sel, kemudian juga menjelaskan fungsi-fungsi organel sel. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau membagikan soal pretest terlebih dahulu. Silahkan dijawab selama 5 menit. Ya, Ibu rasa sudah selesai ya. Silahkan dikembalikan. Nah, jadi kan kalian pernah tuh di kelas 10 belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati kan ada flora, ada fauna. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, kenapa tumbuhan itu tidak dapat bergerak? Dia pasif kan, sedangkan si hewan kan aktif. Nah, karena semua itu ada dinding sel si tumbuhan, kemudian si hewan kan tidak ada dinding sel. Nah, jadi sebentar. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan fungsi sel. Yang pertama, nah apa sih itu sel? Apa sih sel itu? Nah, jadi sel itu adalah struktur terkecil unit kehidupan. Nah, di dalam sel itu terdapat ada retikulum endoplasma, ada inti sel, kemudian ada mitokondria, ribosom, dan sebagainya. Kemudian komponen kimiawi penyusun sel. Nah, jadi si sel itu di sitoplasmanya tadi, di sitoplasma ini terdapat komponen-komponen sel. Nah, yang pertama ada unsur
mikro. Nah, unsur makro itu unsur yang terdapat paling banyak yang di sitoplasma di selnya. Kemudian ada unsur mikro. Unsur mikro itu yang terdapatnya sedikit di sel tersebut. Kemudian di unsur makro ini ada apa aja? Tolong bacakan. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Ya, kemudian ada unsur mikro apa saja? Ferrum, fluor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lain. Nah, benar. Kemudian selain ada unsur di komponen penyusun sel, komponen kimia penyusun sel itu juga ada senyawa. Senyawa ini terbagi menjadi dua. Ada senyawa organik, kemudian juga ada anorganik. Nah, senyawa organik ini apa saja? Karbohidrat, Iya, karbohidrat. protein, Iya, dan lemak. iya, karbohidrat, protein, kemudian lemak. Anorganik apa aja? Air, Ya, air, garam, garam-garam mineral, ya, dan gas. ya gas. Nah, di gas ini ada yang namanya CO2. Kemudian ada O2. Kemudian ada juga NH3. Nah, ini senyawa organik dan anorganik yang ada di komponen penyusun sel. Selanjutnya ada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, sel prokariotik ini contohnya itu pada bakteri. Nah, makanya di sini ada pilinya, ada flagelnya. Nah, jadi di struktur yang menyusun si sel prokariotik ini ada namanya dinding sel. Nah, ini dinding sel. Ada dinding selnya, kemudian ada membran plasma. Kemudian di sini ada RNA dan DNA. Nah, sedangkan untuk si eukariotik itu ada dinding sel, ada sel tumbuhan, kemudian kalau di sel hewan itu tidak ada dinding sel. Kemudian ada mitokondria, ada apa lagi? Ada ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, jadi yang pertama ada membran sel. Nah, membran sel ini merupakan lapisan yang paling luar menyusun sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lemak. Kemudian ada nukleus. Nah, nukleus ini bentuknya bulat ya. Bulat. Nah, jadi fungsi si nukleus ini sebagai pengatur seluruh kegiatan yang ada di sel. Kemudian juga ada retikulum. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar yang ini, kemudian ada retikulum endoplasma halus. Kenapa jadi ada dua dibedakan? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak, kenapa dikatakan retikulum endoplasma kasar? Karena di retikulumnya ini menempel organel yang namanya ribosom. Kemudian ada kalau retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosom yang menempel. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma ini sebagai menyintesis lemak dan kolesterol. Kemudian ada yang namanya kompleks Golgi atau badan Golgi. Nah, di kompleks Golgi itu bentuknya seperti tumpukan ya. Nah, bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Kemudian di sini juga ada namanya nanti ada vesikula untuk mentransfer nanti. Nah, kemudian ada yang namanya mitokondria. Nah, ada yang tahu ini apa namanya? Di dalamnya. Nah, jadi ini namanya krista. Nah, si krista ini berfungsi sebagai membuat si membrannya itu memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen itu lebih aktif, lebih aktif.
Kemudian ada, oh sudah habis. Nah, untuk organ yang lainnya kalian bisa cari di internet maupun buku-buku yang kalian punya. Kemudian di sini sebelum Ibu tampilkan video, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mau bertanya, Ibu bisakah berikan contoh makhluk hidup uniseluler itu apa? Nah, kalau makhluk hidup uniseluler itu misalnya, ada yang namanya eglena. Nah, eglena itu seperti ini. Kemudian ada flagelnya. Nah, di sekitar flagel ini ada bintik merah atau bintik mata. Nah, jadi ia hanya terdiri atas satu sel, makanya disebut dengan uniseluler. Nah, kemudian tolong simak video yang Ibu tayangkan, nanti akan berhubungan pada LKPD yang Ibu bagikan. Ya. Dari video tadi, tolong kalian buat rumusan masalahnya, ya, dicatat dulu. Nah, jadi di sini Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu ada 2-3 orang ya. Anissa dengan Jarlina, kemudian Isma dengan Rida Sila Dewi, Mawar Melati dengan Jana, Nur Salamiah dengan Maulana Reza Irfanti. Nah, ini ada Ibu bagikan LKPD-nya, tolong dijawab. Waktunya Ibu beri 20 menit. Nah, di situ kalian disuruh memperhatikan video yang Ibu tadi, yang Ibu tayangkan, kemudian amati foto yang ada di LKPD, kemudian dijawab rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian setelah dapat nih rumusan masalah, nah kalian jawab soal berikutnya itu mengenai hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara kalian. Apa sih jawaban dari rumusan masalah yang kalian buat tadi? Kemudian kalian silahkan cari informasi jawabannya dari Google, silahkan Google, kemudian bisa juga dari buku. Lalu hubungkan hasil hipotesis kalian dengan informasi yang kalian cari tadi, lalu simpulkan. Nah, setelah itu nanti silahkan salah satu kelompok maju untuk presentasi. Ya, Ibu rasa sudah selesai menjawabnya. Salah satu tolong maju ke depan untuk mempresentasikan. Tidak apa-apa, Ibu tidak marah kalau salah, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Ya, benar sekali apa yang dikatakan temannya tadi, bahwa salah satu perbedaan antara sel prokariotik dengan eukariotik tadi, di sel eukariotik itu tidak ada RNA, ya benar sekali. Kemudian kelompok yang lain silahkan menyanggah, ya kalau ada sanggahan. Nah, terima kasih kelompok lain atas tambahannya karena tadi telah menambahkan. Nah, di sini Ibu mau memberikan kesimpulan mengenai diskusi kita pada hari ini. Jadi sel prokariotik itu ada namanya organel tersusun atas dinding sel, kemudian ada mesosom, kemudian juga ada DNA, RNA. Nah, sedangkan si sel eukariotik tadi ada dinding sel juga, tetapi tidak ada RNA. Kemudian di sel eukariotik ada yang namanya mitokondria, kemudian ada namanya retikulum endoplasma. Nah, sedangkan di prokariotik tadi tidak ada mitokondria dan sebagainya. Nah, jadi sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, silahkan jawab soal post-test terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu rasa sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan, jadi minggu depan kita mau belajar mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekian dari, sebelum kita tutup, silakan salah satu pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.